Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah Jumat nanti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat, berbagai macam nikmat. Nikmat iman, Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita dapatkan. Salawat dan salam kita ucapkan dan sampaikan untuk Nabi besar kita Muhammad ibn Abdillah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamu alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat yang paling bagus, yang paling berharga untuk seorang muslim melebihi wasiatut taqwa. Wasiat yang merupakan bekal terbaik bagi seorang muslim untuk berjalan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju negeri keabadian, berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah pada kesempatan hari yang mulia ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Azza wa Jalla, dengan penuh harap akan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, serta meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala juga di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fenomena yang terjadi di zaman ini yang merupakan penyakit yang menimpa sebagian kaum muslimin, penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang dampaknya bukan hanya di dunia, namun dampaknya kita dapatkan kelak di akhirat. Namun penyakit ini banyak orang yang tidak sadar kalau mereka terjatuh ke dalamnya, yaitu berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah dalam urusan dunia, dalam urusan kesehatan, dalam urusan apa saja berkaitan dengan urusan dunia kita, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa takut kalau ternyata urusan itu kita serahkan dan kita berikan kepada yang bukan ahlinya, atau kita meminta fatwa, kita meminta nasihat dan arahan dari yang bukan ahlinya. Namun tidak banyak orang yang memberikan perhatian dalam urusan agamanya, sehingga pada zaman ini lahir orang-orang yang sembarangan berbicara, yang mereka tidak memiliki modal dalam beragama, modal dalam berilmu, yang mereka tidak memiliki pijakan di dalam menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yawih biha fi jahannam ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, sungguhnya seorang hamba benar-benar akan berbicara dengan satu kalimat, satu kata
yang dia tidak menaruh perhatian akan dampaknya apa yang dia ucapkan, sehingga dengan sebab itu dia akan dicampakkan ke dalam jahanam sejauh jarak antara timur dan barat. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penyakit yang menimpa manusia. Mereka tidak mengetahui bahwasanya sumber segala petaka dalam urusan agama adalah berbicara tanpa ilmu. Perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha ma dhahara minha wa ma batan wal ism wal baghya bighairil haqq wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, hanyalah Rabb mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ism, perbuatan dosa, wal baghya bighairi haqq, dan kezaliman, berbuat zalim tanpa dibenarkan, tanpa ada hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa Allah turunkan bukti atas perbuatan tersebut. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim yang dilakukan oleh seorang hamba. Namun ternyata di atas kesyirikan ini yang merupakan sumber segala keburukan dalam agama seseorang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak miliki ilmu tentangnya. Ini merupakan sumber segala petaka dalam beragama. Terjadinya kesyirikan, terjadinya perbuatan yang menyimpang dalam agama, sumbernya adalah perkataan tanpa ilmu. Banyaknya orang-orang yang berbicara tentang agama yang mereka tidak berhak untuk berbicara. Begitu banyak dai-dai karbitan yang mereka berbicara di atas mimbar-mimbar, di podium-podium, di tempat-tempat majelis mereka, kajian-kajian mereka, yang mereka berbicara tentang agama yang justru mereka sesat dan menyesatkan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yakbidul ilma yantazi'uhu intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu agama ini dengan begitu saja dari dada-dada manusia. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi ilmu ini akan dicabut Allah Subhanahu wa taala dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau sudah Allah tidak menyisakan seorang alim di muka bumi ini, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dalam urusan agama, orang-orang yang tidak berhak untuk berbicara tentang agama, orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika mereka ditanya tentang urusan agama, mereka berfatwa tanpa ilmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sendiri sesat dengan perkataan mereka dan juga menyesatkan orang lain. Dampaknya bukan hanya dia, bukan dirinya sendiri saja, tapi dampaknya kepada orang lain. Dan disinilah bahayanya kita berbicara tanpa ilmu, tanpa dasar. Karena dampaknya bukan di dunia saja, dampaknya kelak di akhirat. Tatkala kita menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, membawa manusia kepada jalan penyimpangan, maka sungguh kita telah mengajak mereka kepada jalan menuju jahannam wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbicara berdasarkan ilmu yang kita ketahui, berpijak kepada landasan yang benar, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fenomena orang-orang yang berbicara yang mereka tidak memiliki landasan ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipuan. Bagaimana tahun-tahun penuh dengan tipuan tersebut? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yatawayantiku fiha ar-ruwaybidah. Qil wa ma ar-ruwaybidah? Qal ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'ammah. Nabi SAW mengatakan akan datang kepada manusia, artinya umat di akhir zaman, tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Bagaimana bentuknya? Di mana orang-orang yang berdusta akan dibenarkan, orang-orang yang jujur akan dianggap dusta. Orang-orang yang berkhianat diberikan kepercayaan, dan orang-orang yang dapat dipercaya dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, dan ini yang paling berbahaya. Dan akan berbicara pada zaman itu, pada hari-hari itu, ar-ruwaybidah. Ketika ditanya, wa ma ar-ruwaybidah? Siapa ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulut tafih, orang bodoh, yatakallamu fi amril 'ammah, yang masuk berbicara dalam kepentingan-kepentingan umum. Dan begitu banyak kita dapatkan sekarang. Orang-orang yang tidak memiliki dasar dalam berbicara, mereka berbicara asalkan mereka bisa berretorika, dan justru ini lebih laris manis ketika mereka berada di mimbar-mimbar, ketika mereka berada di podium-podium, berbicara mengatasnamakan agama yang justru mereka membawa kepada kesesatan, wal'iyadu billah. Mereka menafsirkan ayat-ayat Allah menurut kehendak mereka, menurut pandangan mereka. Mereka menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang tidak sedikit mereka menyampaikan hadis-hadis yang tidak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah Nabi SAW ucapkan, yang tidak pernah Nabi SAW perbuat, dan juga tidak pernah Nabi SAW menetapkan apa yang telah diperbuat oleh sahabat beliau alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah kenyataan. Kita hidup di zaman ini. Kita hidup di zaman di mana orang-orang tidak lagi memiliki rasa takut berbicara dalam masalah yang bukan kapasitas mereka. Ketahuilah bahwasanya akibat dari berbicara seperti ini, kita akan mendapatkan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terbetik dalam hati kita, ucapan, perbuatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak adalah perkara yang bisa kita pertanggungjawabkan, punya landasan, punya dasar. Karena ketika kita bertanggung jawab tanpa ada landasan yang benar, maka sungguh celaka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah taala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati radhiyallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.